Berikutnya adalah konsep method overloading. Nah, method overloading ini adalah suatu konsep pada pemrograman berorientasi objek di mana nama metodenya sama, namun implementasinya berbeda. Nah, perbedaan implementasi ini dibedakan oleh parameternya. Apakah itu jumlah parameternya, apakah itu tipe data, ataupun urutan parameternya. Contohnya seperti ini, ya. Jadi di sini ada 3 metode overloading. Average. Nah, namanya semuanya sama, namun parameternya berbeda. Nah, yang pertama itu parameternya ada 2, kedua-duanya integer. Yang kedua parameternya ada 2 juga, namun tipe datanya dua-duanya double. Kemudian yang ketiga itu ada 3 parameter dan tipe datanya adalah integer. Nah, kemudian cara menggunakannya ya seperti ini. Ya, misal di sini yang pertama kita panggil average 1,2. Ya, 1 ini adalah nilai integer, 2 juga integer, maka secara otomatis dia akan menggunakan metode yang A, yang pertama. Kemudian ada 1.0, 2.0. Nah, 1.0 nilai double, 2.0 juga nilai double, maka secara otomatis dia menggunakan metode yang kedua, yang B. Nah, berikutnya ada 1, 2, 3. Ada 3 parameter di sini, maka secara otomatis compiler akan mengecek mana yang 3 parameter, jadi dia gunakan yang C. Nah, kemudian kita contohkan lagi di sini ada pemanggilan metode average 1.0,2. Nah, 1.0 ini adalah double, sedangkan 2 adalah integer. Jadi yang mana satu yang digunakan? Apakah A atau B? Ya. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada konsep casting, casting yang aman itu adalah upcasting, di mana kita menaikkan tipe datanya dari yang kecil ke yang besar. Nah, antara double dengan integer jelas lebih tinggi double. Maka yang integer ini akan kita naikkan dia menjadi double. Sehingga pemanggilan metode average ini yang dipanggil adalah metode yang B, di mana kedua-dua parameternya adalah double. Sehingga nilai 2 di sini secara otomatis itu akan diubah nilainya menjadi double atau di casting, ya. Di casting otomatis menjadi double. Nah, bagaimana metode overloading pada konstruktor? Nah, metode overloading pada konstruktor juga sering digunakan. Kita lihat kembali contoh kelas circle sebelumnya, ya. Nah, di sini ada 3 metode konstruktor. Yang pertama tanpa parameter, yang kedua ada parameter satu saja yaitu radiusnya, yang ketiga adalah ada 2 parameter, ada radius dan ada nilai colornya. Nah, jadi metode mana yang akan dipilih sewaktu kita menciptakan objek itu tergantung kepada parameternya. Contoh misalnya kita buat circle C1 sama dengan new circle. Maka yang akan dipilih adalah metode konstruktor yang pertama. Kenapa? Karena di sini yang tanpa parameter. Nah, bagaimana kalau kita membuat objek C2 juga objek circle? Nah, kemudian kita gunakan yang ada parameternya 15,0 seperti ini. Maka secara otomatis dia akan memanggil yang metode konstruktor yang kedua, yang ada parameter nilai radiusnya double. Sama juga kalau kita buat objek yang ketiga, new circle 5.0, blue, maka di sini juga otomatis akan memanggil metode konstruktor yang ketiga. Kenapa?
karena di sini parameternya ada dua yang bertipe double dan string. Nah, kalau kita lihat kode program yang sebelumnya, bisa dilihat di sini sebetulnya pada bagian metode konstruktor yang pertama dan kedua ini kesannya berulang ya. Jadi bagian yang ini dan bagian yang ini dan yang ini terkesannya berulang. Nah, jadi di sini kita bisa memanfaatkan keyword this. Ya, bagaimana cara kita ubahnya? Nah, begini cara kita mengubahnya. Jadi pada metode konstruktor yang pertama, kita panggil metode this yang ini dengan mengirimkan data 1.0 dan nilai colornya adalah red. Kemudian pada metode konstruktor kedua juga sama. Nah, nilai radiusnya kita ambil nilai R-nya, kemudian nilai colornya adalah red. Nah, jadi yang ini, this ini pemanggilan dengan menggunakan this, dua-duanya akan memanggil metode konstruktor yang ketiga yang menggunakan dua parameter.